Jamil Gus. MJ. Waalaikumsalam. Ya Pak Kun Jamilan Bu Dokter lah. Jadi nama renaya Pak Kapil Kun Jamil Jamilan Gus. Bu Dokter. Pak Korja Kun Jamilan Jamaluddin Bu Janai. Dokter. Ya Mon Jamaluddin kence. Cara para kok. Kok bener boti kok. Bang Apok Lintang mimik jin gitu. Nanti muka jin kalau mimik jin. Begini ya teman-teman ya. Dari awal saya buka room ini, bahkan setiap malam saya rutin buka room ini, saya tidak pernah mencaci maki, tidak pernah memframing, tidak pernah memfitnah. Saya bicara itu by data. Kenapa ya? Kelompok mereka ini kalau masuk room sini ataupun room teman-teman yang lain, itu selalu typingannya itu tendensius gitu. Cobalah kalau kalian itu akademik, kalau kalian itu terdidik, memang orang-orang yang intelektual, coba bicara itu ilmiah gitu, biar enak gitu. Kan dalam konsep keilmuan itu kita berbeda pendapat itu boleh, yang penting argumentasi kita yang berbeda dengan orang lain itu didukung oleh hujah dan dalil yang argumentatif gitu loh. Ya kan kayak statement mereka juga Gus. Disasari dengan kebencian. Jadi kalau lihat room gini-gini ini langsung titik balik ke tibe Gus. Sangker ya, sangker posanya lega nah. Iya. Sangka. Ya secara Ada di mana Gus kayak kafe Gus? kafe Mas Eman Masake. Kakaknya beri Masake. Sakit apa Gus? Asmanya kambuh. Jadi perlu di oksigen. Asma. Ya, iya. Ya jaringan dong. Rokok pas lebihan bi saya sehari Pak bungkus, mon kakak Pak lebih. Saya sehari semalam tuh Pak bungkus. Mon kakak Pak lebih. Rokok. Are rokok kari sere. Ngaji ngalak boleh. Iya. Lah seri Pak ke nyomet deh. Ya Allah ya Rabbi ya Karim. Menurut saya kan saya biasa rokok itu. Saya paling pol itu Pak bungkus. Tapi jarang Pak bungkus itu. Paling cepat saya 2 bungkus kalau bungkus. Itu pun karena 12 kan saya. Berarti banyak rokok kan Gus? Abu, Host, nanti Iya, saya iya. mau izin turun dulu. Host, nanti Monggo, jika monggo. berkenan saya boleh lagi naik ke atas. Saya pengen Monggo, tanya monggo. nih sama hostnya ya. Monggo. Nggak apa-apa ya, makasih ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi silakan sama-sama. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau nyari kitab dulu dia Gus nanya. Jangan di framing. Oh babai Gus. Teman-teman Ini itu ada beberapa. sampian itu mengkritik Ali Asakron yang berasumsi akan ketersambungan nasabnya kepada Ahmad bin Isa. Tapi sampian sendiri suka berasumsi, itu kan aneh. Kiai mau kemana Kiai lo Saya gimana? bukan Nyai. Kacau Bang Darda. saya ini. bukan asumsi Kiai siapa? Gus. Makanya Macam-macam sampean. saya bilang Jadi, lihat tadi itu Gus, orangnya Jamil, parasnya Ubabah. Karena saya tahu di room mereka gitu kemarin oke. Amu itu Gus. Jadi wajah kan nggak bisa bohong Gus.
parasit. Ya ndak juga. Kakak ke mon on ke melepak ku naro barap kan. Ayo marong ke. Barap cemas. Kata manon, kayu marong ke mage. Kata manon ke mage selama 4 tahun ya. Marah. Kata siapa Gus saya ongkem terus Iya, kemarin. iya. Risalah On halusinnya saya on ongkem. on cam-nya kamu itu menunjukkan kitab, bukan menunjukkan wajahmu. Ayo tunjukkan wajahmu. Saya Gus demam kamera. Nah, iya. Kalau Bang Ojak demam kalau lihat kamera langsung Sejak gemeteran saya. sekarang gini, sejak kapan ada istilah demam kamera itu? Sejak saya ini Gus. Berarti Assalamualaikum banyak Bang Mo. rokoknya Monggo ya Bang Gus ya? Mo. Dengan Hah? makannya ya. Saudara sampean itu. Dia mana? Gak Apa tahu itu? apa itu Bang Mo. Oh, itu kan majma pokok Jawa itu, udah lama itu. Udah hampir setahun yang lalu itu Bang Mo. Udah lama itu Bang Mo. Iya. Udah lama itu. Oh iya. Mm-mm. Iya. Nggih. Nggak apa-apa, namanya usaha. Karena Allah sudah menilai niat kita. Nggih. Mau ngapain? Siapa yang manggung itu? Kang Mo. Siapa yang mau manggung? Nggak punya malu tadi ya. Udah si memalsukan Bidin. silsilah keraton. Iya. Dan sekarang sudah enggak. Ya. Yang paling tersakiti itu kalau bicara masyarakat, yang paling tersakiti itu ya warga Bantul. Karena apa? Makamnya KRT semua kan di Bantul. Iya, kalau nggak punya malu gitu. Orang itu mbok ya punya malu. Kalau orang beriman itu kan punya malu. Memang mereka ini tidak beriman kayaknya. Untung bukan saya sultannya. Kalau saya sultannya itu tak larang sama saya. Menginjak bumi Jogja tak larang sama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wih, mantap. Sudah berapa lama ini Bang Nisma baru muncul ini? Kemarin kapan tuh? Saya Multi nggak dinaikin.
Saya abek sengka ada Bang Risma ini man beda bumi. Karepku. Enggak. Justru itu Gus. Sekarang nih mau bertobat saya gitu Gus. Bertobat. Ada orangnya Gus. Itu di atas bumi, cuma lagi maghrib kan ini. Di mute dulu Oh, teman-teman. Oh iya, ini sudah azan teman-teman. Saya mute dulu ya. Siap. Iya, silakan yang belum azan ngobrol teman-teman. Ini di sini sudah azan, teman. Oh iya. Ini saya mau cerita Gus. Tapi ntar Umi nih. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam. Oke. Ini saya mau bertobat nih. Bertobat tentang yang kemarin. Kan Tuh, Umi kan saya. Itu kan ada Gusnya. enggak ntar begini. Kan Umi waktu itu kan konsultasi sama Gus tentang jodoh ya. Ah, Umi katanya mau istikharah. ah. Nah, ternyata setelah itu saya pikir-pikir, wah ngapain Umi mau istikharah? Kata saya Umi ya. Wong sudah ada gitu orangnya gitu. Nah ini Umi orangnya yang lagi lebar ini, layarnya yang paling lebar ini gitu. Serius Umi, saya dukung. Berarti. Kalau Kalau kemarin saya, tuh kenapa Mi? ya, gantian ya. Kalau saya ya aja. Anaknya itu loh. Gampang Mi kalau urusan itu Mi. Asmara bisa menyatukan. Nisma. Maaf sama dia. Ya. Tadi Bang saya Nisma, masuk anaknya siapa Bang Nisma? dalam Anaknya Umi dah. anaknya Umi. Oh, Tuan anaknya Santri. Umi. Iya. Tadinya kan saya ini apa? Amin ya Allah amin. Amin. Mak patut gelek teh bagi ke Bali keng sabotase betin. Baru tahu Bang Santri. Iya baru tahu saya. Baru Sabotase tahu, dia. Bang. Aduh, Sabotase. tinggalan. Emang permainannya Gus ini agak halus tapi mengerikan gitu. Nah, saya itu kan cuman menawarkan diri untuk membantu saja supaya mencarikan dalil perlawanan kepada suaminya Umi gitu loh. Itu aja saya itu. Nggak ada yang lain-lain. Cuma kan kebetulan beliau kan bilangnya begini. Pengen mencari kandidat itu yang santri kan gitu loh. Nah, karena saya ini santri, ya saya kan bilang saya juga santri nih kan gitu. Salah itu yang santri itu saya itu Janul Mustafa itu. Yang asli santri saya ini. Betul. Santri Besarung, kamu itu sudah ngajar ngaji gitu loh. Kalau saya ini kan masih belajar ilmu nasab, belajar ilmu sejarah, belajar ilmu usul. Berarti kan santri saya itu. Apalagi begini, sampai detik ini saya masih merasa santri teman-teman. Kadang saya itu dengerin teman-teman ngobrol itu saya belajar. Kadang Lora Mama saya pelajari dalilnya, saya cari, saya catat gitu. Berarti kan saya santri ya. Kalau kamu kan enggak langsung buka kitab. Ini kitabnya nih. Ini kitabnya gini. Ini kitabnya nih. Wah, itu kan kiai itu berarti. Bukan santri. Pokoknya yang sesuai akun namanya ya saya itu Mi. Jangan kemana-mana Mi. Ad-dhahiru yadullah 'alal batin ya santri ya. Iya, luar dalam Gus. Ada Iya, mbak yang kan, saya dalam. Betul itu tadi itu. Ad-dhahiru alamatul batin wal batinu kabirun. Saya dalam rajik. Aduh ya Allah. Jadi
Al-zahir yadullu 'alal batin itu ranah syariat, teman-teman. Itu ranah syariat itu, al-zahir yadullu 'alal batin itu. Jadi orang itu bisa dinilai dari perilaku zahirnya dalam konteks ilmu syariat. Karena ilmu syariat itu prinsipnya adalah nahkumu bidzawahir. Kami itu hanya menghukumi yang zahir saja. Wallahu yahkumu bissarair. Dan urusan batin, urusan yang rahasia-rahasia tidak bisa dilihat secara zahir, itu urusan Allah. Nah, kalau dalam ranah tasawuf ya dibalik, al-batin yadullu 'ala dhahir. Gitu. Aduh ya Allah. Ini Bang Roni kok enggak mau naik, Bang Roni ini. Kenapa? Apalagi maghrib apa ya? Saya masih teman-teman. Gantian sholat ini sama sepupu ini. Ada yang baru itu Gus, bukan cuma dua Gus. Ad-dhahir yadullu 'alal mukibbin. Pala sejak mencak tak neng pelang dia mukibbin itu. Ya Allah, ya Rasulullah. Tadi saya masuk ke ini Gus, ke roomnya temen ya. Beliau seorang guru ustadz di daerah Kalimantan Barat, Pontianak. Terus kebetulan juga saya kenal sama putra kiainya gitu, Gus. Bukan putrinya ya, putranya. Bukan Gus. Santai Gus. Ternyata beliau muhibin gitu. Terus saya naik, kebetulan temen. Cuman saya pakai akun ini Gus, kalau akun yang bertemanan sama dia nggak asmara ya. Terus yaudah kalau mau nanya tinggal nanya mau nanya apa gitu. Ya terus judulnya apa gitu nama saya. Ternyata merembet ke yang penting bukan masalah nasab ya. Terus tapi dia menjelaskan tentang nasab bahwa kita tuh nggak usah percaya ya kan sama Kiai Imad itu siapa gitu Gus. Terus beliau bukan ahli nasab, beliau bukan siapa-siapa ya kan, bukan ulama. Lah itu langsung saya tangkap Gus. Saya tangkap. Entar jenengan kan seorang guru ustadz ya kan. Terus jenengan berbicara tadi menilai tentang Kiai Imad bukan siapa-siapa, bukan ahli nasab. Kita harus percaya kepada ulama. Habis itu saya tangkap Gus dengan dua pertanyaan. Jenengan kan ustadz kata saya. Kenapa perkataan jenengan seperti itu? Disuruh jangan percaya kepada siapapun kecuali kepada ulama dan para yai. Berarti perkataan jenengan ini sebagai seorang ustadz bertentangan dengan undur makilah ulatan durmangkola. Kata saya Gus. Dia bingung Gus. Bingung dia. Dia punya ini Gus, punya apa ya? Punya ada temennya yang khusus ya. Menjelaskan tentang itu. Itulah yang menjadi hikmah buat kita ya, bahwasanya sealim apapun orang itu, seluas apapun wawasan pengetahuannya, kalau dia itu membawa perasaan tendensius di dalam menyikapi atau mengomentari apapun itu pasti akan menjadi bumerang buat dirinya sendiri.
Jadi ketika orang itu mengatakan Kiai Imad bukan ulama, Kiai Imad itu siapa? Ya mohon maaf teman-teman. Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani itu saya pernah menginap di kediaman beliau 3 hari 2 malam. 3 hari 2 malam. Itu waktu bulan puasa. Bayangkan, santrinya Kiai Imad itu 700 orang, laki-laki perempuan. Dan di pesantrennya itu ada masjidnya. Terus lembaga pendidikannya itu dari mulai PAUD sampai SMK. Kemudian lain daripada itu ya, beliau memiliki karya tulis di bidang keilmuan dari berbagai macam disiplin keilmuan, yaitu ada 300 karya tulis teman-teman, selain ilmu nasab ya. Dan beliau itu mensyarahi Alfiyah gitu loh. Jadi kalau menilai Kiai Imad itu bukan ulama atau bukan siapa-siapa, ya Anda nggak kenal dia gitu loh. Ya kan sudah cukup untuk dikatakan sebagai seorang ulama, sebagai seorang kiai. Dengan apa? Dengan karya tulisnya, lebih dari 300 karya tulis dari berbagai macam bidang disiplin keilmuan. Pondok pesantrennya besar di Kresek, Tangerang, Banten. Santrinya 700, alumninya sudah banyak. Bahkan alumninya Kiai Imad itu rata-rata beliau itu mahir Alfiyah loh. Karena waktu saya ke sana itu saya disuguhi santrinya laki-laki dan perempuan itu menjelaskan qawaid nahwu shorof itu dari mulai nazom jurmiyah sampai nazom alfiyah. Itu teman-teman. Artinya apa? Ya kalau kita berbeda pendapat, ya kan, coba jangan menjustifikasi personalnya. Karena apa? Ya tadi yang disampaikan Bang Risma itu, makalah daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah itu, undur ila ma qila wa la tanzur man qala. Lihat siapa, lihat apa yang dibicarakan, jangan melihat siapa yang berbicara. Kan begitu, gitu loh. Nah, ketika Bang Nisma menyampaikan makalah itu, baru dia ingat tuh akan kesalahan dirinya. Makanya hati-hati teman-teman. Hati-hati gitu. Makanya kan saya tidak mau di room saya ini ada narasi-narasi yang tendensius, ya kan? Framing, penggiringan opini, fitnah, dan lain sebagainya. Saya ingin panjenengan semua itu bernarasi by data, bukan asumsi, bukan retorika, bukan tendensius. Bahkan kan ya, ketika saya menjelaskan tentang status kemuliaan manusia, itu bukan karena nasabnya. Dan itu saya paling sering itu mengutip makalahnya Abdullah bin Alwi Al-Haddad dalam kitabnya Nasaihud Diniyah wal Wasayal Imaniyah. Itu kan di pembahasan yang pertama babut taqwa itu. Beliau mengatakan wa minha al-karamatu fid dunya wal akhirah. Dan di antara fadilahnya orang bertakwa itu akan mendapatkan kemuliaan dunia akhirat. Wa qala Allah Ta'ala inna akramakum 'indallahi atqakum. Karena Allah berfirman, sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian itu adalah orang yang paling bertakwa. Nah, kemudian Abdullah bin Alwi Al-Haddad ini mensyarahi atau mentafsirkan ayat itu dengan apa? Faja'alal karamata 'indahu bittaqwa. Maka Allah telah menjadikan kemuliaan di sisinya itu bittaqwa, hanya berdasarkan ketakwaannya, la bil ansab, bukan nasabnya, wala bil amwal, bukan hartanya, wala bi syai'in akhar, dan bukan yang lain-lain daripada nasab dan hartanya, termasuk status sosial, kedudukan, enggak.
bitakwa aja. Nah itu perkataan Abdul Haddad di dalam kitabnya Nasaihud Diniyah. Kenapa saya menggunakan makalah itu? Ya karena kan begini, mereka ini tafakhur bil ansab. Berarti mereka tidak mengikuti ajarannya Abdul Haddad. Sementara katanya mereka itu thariqahnya Alawiyah. Thariqah Alawiyah itu kan mengikuti fahamnya Abdul Haddad kan? Kan begitu. Gitu loh. Begitu loh teman-teman. Jadi kita itu objektif, realistis dan objektif gitu loh. Jangan subjektif, tendensius dan lainnya. Jangan. Karena kebenaran itu tidak perlu dibela dengan kebatilan dan kebatilan tidak bisa dibela dengan kebenaran. Karena jelas Allah itu membedakan antara yang hak dengan yang batil. Dan kita selaku hambanya itu harus meneladani firman-Nya. Wala talbisul haqqa bil batil wa antum ta'lamun, kan begitu. Jangan mencampur adukkan yang benar dengan yang batil. Artinya apa di situ itu? Ya termasuk tadi itu. Jangan kita membela kebenaran itu dengan cara yang batil. Gitu loh teman-teman. Apa ini? Saya tak mau dul kalapi cerita halu tak berdasar syariat Islam seperti ahlu sunnah. Apa ini maksudnya Syekhul Anam? Mari baca. Apa? Jolah usah. Aing ngudu je lah jok bercahaya gitu. Nggak tahu usah skincarean ngareng bini. Monggo teman-teman, saya sholat maghrib dulu ya teman-teman. Ini gantian sama sepupu saya.